Sahabat hidup berkaca, kita sering mendengarkan di masyarakat itu bahwa dari kalangan pemuda, remaja, atau bahkan di kalangan orang tua itu sering mendengar dan sebagainya, terus tanya, ya, tanya ini, tanya itu, kemudian sama dukunnya ditanya tentang hal-hal apa yang perlu dibantu. Nah, kemudian di dalam itu juga ditanya dan di benda-benda, biasanya dimintai benda. Tadi entah topi, sapu tangan, atau baju, atau apapun yang berbau keringat dari suaminya. Kemudian setelah itu dukun melakukan tugasnya. Nah, di masyarakat seperti ini banyak terjadi. Jadi pada waktu ada perselisihan di keluarga, bukan bagaimana muhasabah apa yang salah di diri kami, apa yang kurang di diri kami. Mahabbah, sihir asmara itu bukan hanya mahabbah, sihir asmara itu bukan hanya urusan antara orang yang belum punya jodoh, tapi juga di dalam rumah tangga juga ada seperti itu. Itu seperti itu. Fakta di lapangan. Kemudian kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi pada orang yang kena sihir? Ya, efeknya apa? Biasanya di situ terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi apa? Di situ ada keinginan kuat birahinya, asmaranya, itu kalau yang belum punya jodoh, semakin kuat, sering terbayang-bayang dengan orang yang menyihir. Ya, seperti biasanya gampang pusing, yang berkepanjangan, dikasih obat ini, obat itu tidak sembuh. Biasanya sakitnya, pusingnya itu setelah ba'da asyar. Itu. Terus apa lagi? Terus kemudian kalau seorang yang masih gadis atau jejaka yang kena sihir, itu indikasinya gampang terbayang sama orang tertentu. Kalau sihirnya itu dari istrinya sendiri atau suaminya yang pinter dan sebagainya, dukun dan sebagainya seperti ini, biasanya juga kadang-kadang ngefek bikin sakit kepada orang yang disihir, suami atau istrinya. Walaupun dalam bahasa kita kalau sudah dalam urusan merukunkan, itu bahasanya mungkin mereka nyebut bukan sihir, tetapi itu faktanya juga sihir. Atau sebaliknya bisa terjadi sebaliknya. Pada waktu orang disihir asmara supaya suaminya ingat ke dia, tetapi melalui pintu-pintu sihir seperti ini bisa berubah 180%. Justru tambah semakin benci, semakin menjauh, ya, semakin tidak mau pulang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa juga karena si dukun ini pada waktu melakukan ritualnya dan sebagainya tidak sempurna, nah, kemudian hasilnya tidak maksimal. Dan kita pernah menangani kasus-kasus seperti ini. Ada seorang wanita karena suaminya jarang pulang, kemudian dia tidak muhasabah kenapa suami saya nggak rindu sama saya, nggak kangen sama saya, justru lari ke dukun, kemudian dia pasang-pasang susu, ya, kemudian dia juga pakai mantra-mantra, nah, kemudian di antara di susu itu di tubuhnya, di mukanya, bahkan nun sewu sampai di susu, di alat vitalnya dengan dalih supaya semakin disayangi suaminya. Apa yang terjadi? Justru semakin jauh, justru suaminya tidak semakin kembali. Ya, bahkan suatu saat pas kembali pun dia sering terjadi cekcok. Jadi dampak-dampak dari sihir itu bisa seperti senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Kemudian kadang-kadang yaitu tadi suaminya justru semakin membenci. Dan ini banyak dilakukan di masyarakat kita.
Yang seharusnya pada waktu terjadi seperti ini kan istri atau suami itu harus muhasabah diri. Kenapa kita tidak rukun dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak akor. Jadi yang seharusnya si istri itu bagaimana suami supaya senang. Yang seharusnya berhias yang bagus di depan suaminya. Tapi justru terbalik, kalau di rumah atau untuk suaminya dia tidak mau berhias sama sekali. Ya, kemudian memakai wangi-wangian pada waktu dekat dengan suami. Nah, tapi fakta di lapangan kita justru terbalik pada waktu suami dekat dengan istrinya, istri itu maaf ya, baunya tidak menyenangkan, bau ini, bau itu, Masya Allah. Sehingga apa yang terjadi, suami kurang begitu tertarik. Padahal kalau maaf, godaan di luar itu Masya Allah. Yang mulai bajunya terbuka, bajunya menarik, terus harumnya. Nah ini. Ya, jadi seperti itu yang seharusnya dijaga untuk suami, justru tidak pernah dilakukan. Kemudian apalagi, yaitu tersenyum terhadap suami, ya, yang seharusnya itu. Tapi kalau ke orang lain begitu mudahnya, ya begitu akrabnya. Tapi kalau ke suaminya bahasanya nggak nyaman. Nah ini untuk koreksi semuanya, juga untuk bapak-bapaknya juga. Nah kemudian apalagi juga istri kadang-kadang pada waktu ditinggal suami kurang bisa menjaga amanah hartanya, jadi boros dan terlalu boros sehingga suami tidak tertarik, bahkan curiga. Nah seperti itu. Kemudian istri juga kadang-kadang kurang bisa mendidik anaknya pada waktu ditinggal suami, anak-anaknya terbengkalai, pendidikannya kurang perhatian, padahal suami sudah kerjanya pulang pagi, pergi pagi pulang petang. Nah, pada waktu melihat anak-anaknya pintar ngaji, anak-anaknya bahagia, anaknya rukun, suami jadi bahagia. Jadi hal-hal seperti ini jarang diperhatikan. Justru lari kepada tempat-tempat yang bernuansa sihir, bernuansa perdukunan. Walaupun mungkin dengan casing baju-baju takwa, baju-baju keagamaan, tapi esensinya kadang-kadang juga ada yang bernuansa perdukunan. Jadi seperti itu akhirnya Rosid. Jadi fakta di lapangan bahwa sihir seperti itu walaupun di zaman now, di zaman sekarang itu masih marak, ya, masih marak sekali. Karena apa ya? Karena kita itu suatu seperti itu kadang-kadang menjadi budaya. Ya, jadi karena keterbatasan ilmu agama, pemahaman agama yang sangat-sangat kurang, lingkungan yang mendukung seperti itu, apalagi di daerah-daerah tertentu, kalau urusan sudah suami istri sudah nggak rukun, ya larinya ke dukun, larinya ke orang pinter, seperti itu. Karena apa ya? Tadi tidak adanya pencerahan, tidak adanya pendidikan agama yang memadai pada orang tersebut, begitu.